Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan, senang sekali saya masih punya kesempatan untuk berbagi ya. Kali ini saya ingin berbagi mengenai materi pertidaksamaan linier, khususnya pertidaksamaan linier satu variabel. Jadi ini kelanjutan dari materi kemarin, yaitu persamaan linier satu variabel. Nah, untuk kali ini kita bahasnya pertidaksamaan linier satu variabel. Semoga materinya bisa diterima dengan baik ya. Sebelum membahas mengenai aturan-aturan yang digunakan atau sifat-sifatnya, kita definisikan dulu apa sih yang disebut dengan pertidaksamaan. Kalau kemarin kan persamaan, kali ini pertidaksamaan. Pertidaksamaan adalah suatu kalimat terbuka yang memuat tanda kurang dari, ya seperti ini, kurang dari sama dengan, bentuknya seperti ini, lebih dari, dan lebih dari sama dengan, bentuknya seperti ini. Dan yang terakhir ada tidak sama dengan, yang simbolnya seperti ini. Sedangkan pertidaksamaan linier adalah pertidaksamaan yang pangkat dari variabelnya itu 1. Variabelnya pangkatnya cuma 1, seperti itu. Sebelumnya kita bahas juga mengenai grafik dari suatu pertidaksamaan. Ini biasanya anak-anak masih bingung ya, jadi tolong disimak dengan baik. Jika ada pertidaksamaan X lebih dari sama dengan A, E kurang dari sama dengan B. Nah, ini berarti grafiknya. Nah, ini ada 3 selang, kemudian berarti gambar grafiknya ada yang di tengah ini. Kemudian titik-titiknya ini full di blok, karena ini tandanya sama dengan. Kalau ada tanda sama dengan itu kan artinya A-nya juga ikut, B-nya juga ikut. Seperti itu. Sedangkan kalau pertidaksamaannya ini X lebih dari A, X kurang dari B, tidak ada sama dengannya ya, berarti A dan B-nya ini lubang, tidak diblok. Karena artinya A dan B tidak ikut dalam himpunan penyelesaiannya. Jika X lebih dari sama dengan A, X kurang dari B. Nah, ini yang sama dengan yang sebelah kiri aja, berarti yang diblok itu cuma yang A saja. Berarti A-nya ikut penyelesaian, sedangkan B-nya tidak. B-nya lubang. Begitu juga kalau yang sama dengannya yang di sebelah kanan. Ini yang sebelah kirinya tidak ada sama dengannya. Yaitu X lebih dari A, X kurang dari sama dengan B. Berarti yang A-nya ini lubang, yang B-nya full di blok. Berikutnya kalau ada X lebih dari sama dengan A, berarti sebelah kanannya A dan A-nya ikut. Berarti A-nya di blok ya. Kalau tidak ada sama dengannya, berarti sebelah kanannya A dan A-nya berlubang, karena A-nya tidak ikut penyelesaian. Paham ya? Jadi kalau lebih dari itu di sebelah kanan, kalau kurang dari di sebelah kiri. Seperti itu. Berikutnya kalau ada X kurang dari sama dengan B. Maaf, ini harusnya B ya. Berarti penyelesaiannya sebelah kiri, kemudian B-nya ikut, berarti ini di blok. Ini juga ada salah ketik sedikit, E kurang dari B, berarti yang di blok sebelah kiri, tapi B-nya tidak ikut, berarti ini lubang. Ini harusnya B bukan A. Kemudian jika ada pertidaksamaan X kurang dari sama dengan A atau X lebih dari sama dengan B. Nah, berarti grafiknya adalah yang sebelah kirinya A, kemudian A-nya di blok karena ada sama dengannya. Kemudian sebelah kanannya B, berarti seperti ini B-nya di blok karena ada sama dengannya. Kalau ada atau, berarti gambarnya gini, ada 2. Sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang terakhir, kalau pertidaksamaannya X kurang dari A atau X lebih dari B, berarti di sebelah kirinya A-nya tidak diblok karena tidak ikut penyelesaian, dan di sebelah kanannya B, B-nya tidak diblok, lubang, karena B-nya tidak ikut penyelesaian. Seperti itu.
Sifat-sifat yang digunakan dalam pertidaksamaan linear satu variabel yang pertama, tanda pertidaksamaan tidak berubah jika pada ruas kiri dan ruas kanan ditambah atau dikurangi dengan bilangan negatif atau bilangan positif yang sama. Jadi dalam pertidaksamaan ruas kiri dan ruas kanan kalau ditambah atau dikurang baik dengan bilangan positif atau bilangan negatif itu tandanya tetap tidak berubah ya. Untuk sifat yang kedua, tanda pertidaksamaan juga tidak berubah jika pada ruas kiri dan ruas kanan dikali atau dibagi dengan bilangan positif yang sama. Jadi kalau dikali dan dikali atau dibagi dengan bilangan positif yang sama, itu tandanya tetap tidak berubah. Nah, untuk yang ketiga, tanda pertidaksamaan berubah atau dibalik jika pada ruas kiri dan ruas kanan dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama. Nah, ini pengecualian. Kalau ruas kiri dan ruas kanan dikali atau dibagi tapi bilangannya negatif, nah ini tandanya berubah atau dibalik. Bisa diterima ya. Contoh biar lebih paham, misalkan ada ini, soal tentukan himpunan penyelesaian dari 3x dikurangi 4 lebih dari sama dengan 16 ditambah 8x, di mana x adalah elemen bilangan real. Maka mengerjakannya, pertama kita kurangkan kedua ruas dengan 8x, berarti ini dikurangi 8x, yang ini juga dikurangi 8x. Supaya apa? Supaya 8x yang sebelah kanan ini hilang. Ya, tujuannya itu ya. Karena dikurang ini berarti kan tandanya tetap ya, tidak berubah. Kemudian ini ada 3x dikurangi 8x, itu hasilnya negatif 5x, negatif 4-nya tetap. Untuk yang ruas kanan, 8x-nya ini kan hilang ya, sudah dikurangkan, berarti tinggal 16. Kemudian kita ingin menghilangkan negatif 4 ini, berarti ruas kiri dan ruas kanan diapakan? Iya, ditambah dengan 4. Ini ruas kiri ditambah 4, ruas kanan juga ditambah 4. Tujuannya untuk menghilangkan negatif 4 ini. Jadi kita dapatkan negatif 4 ditambah 4 kan 0 ya. Ini tinggal negatif 5x. Untuk yang ruas kanan 16 ditambah 4 hasilnya 20. Jadi kita peroleh pertidaksamaannya negatif 5x lebih dari sama dengan 20. Nah, ini sudah hampir selesai. Berarti masih gimana lagi? Iya, kita hilangkan negatif 5 dengan cara membagi kedua ruas dengan negatif 5. Ingat pada sifat yang ketiga, kalau dibagi dengan bilangan negatif, maka tandanya berbalik. Ini lebih dari sama dengan menjadi kurang dari sama dengan. Negatif 5 dibagi negatif 5 kan habis ya, tinggal 1 ya, 1 kali x. Untuk yang ini 20 dibagi negatif 5 hasilnya negatif 4. Nah, ini hasilnya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah x. Ini harusnya x, di mana x kurang dari sama dengan negatif 4 dan x adalah elemen bilangan real. Ini maaf penulisannya berubah, harusnya enggak gini, harusnya x garis miring x ya. Contoh berikutnya, misalkan ini ada pertidaksamaan, ini tanda pertidaksamaannya ada 2. Nah, seperti ini. Misalkan 2x dikurangi 4 kurang dari sama dengan 5x ditambah 8 kurang dari sama dengan 2x ditambah 14, di mana x adalah elemen bilangan real. Caranya menyelesaikan berarti kita bagi menjadi 2. Ini ada 2 pertidaksamaan. Pertidaksamaan yang pertama kita ambil yang sebelah kiri. Jadi 2x dikurangi 4 kurang dari sama dengan 5x ditambah 8. Ini kita selesaikan pakai sifat-sifat tadi. Pertama, kita kurangkan kedua ruas dengan 5x. Kenapa? Karena kita ingin menghilangkan
5x yang di sebelah kanan ini. Berarti kedua ruas kita kurangkan dengan 5x. Sehingga kita peroleh 2x dikurangi 5x menjadi negatif 3x dikurangi 4. Yang sebelah kanan 5x dikurangi 5x kan 0 ya. Berarti tinggal 8. Lanjut, tujuan kita berikutnya itu menghilangkan negatif 4. Nah, supaya hilang diapakan? Iya, ditambah dengan 4. Berarti ruas kiri ditambah 4, ruas kanan juga ditambah 4. Negatif 4 ditambah 4 hasilnya 0, sehingga ruas kiri tinggal negatif 3x. Sedangkan ruas kanan 8 ditambah 4 hasilnya 12. Berikutnya kita hilangkan negatif 3 ini ya. Berarti dengan kedua ruas dibagi dengan negatif 3. Jadi kita dapatkan negatif 3x dibagi negatif 3. Karena dibagi dengan bilangan negatif berarti tandanya berbalik. Lebih dari sama dengan 12 dibagi negatif 3. Negatif 3-nya dicoret hilang, tinggal X ya. Yang ini 12 dibagi negatif 3, hasilnya negatif 4. Untuk yang kedua itu pertidaksamaannya 5x ditambah 8 kurang dari sama dengan 2x ditambah 14. Langkah pertama kita hilangkan 2x-nya dengan cara ruas kiri dan ruas kanan dikurangi dengan 2x. Sehingga kita dapatkan 5x dikurangi 2x hasilnya 3x. Ini 8-nya tetap. Kemudian yang ruas kanannya 2x dikurangi 2x kan habis ya, tinggal 14. Berikutnya gimana? Iya, kita hilangkan 8-nya dengan cara mengurangi kedua ruas dengan 8. 8 dikurangi 8 hasilnya 0, sehingga ruas kiri tinggal 3x. Yang ruas kanan 14 dikurangi 8 hasilnya 6. Yang terakhir kita bagi dengan 3 supaya 3-nya ini hilang. Karena pembaginya bilangan positif berarti tandanya tetap ya, tidak berubah. Sehingga kita dapatkan ini 3-nya dicoret hilang jadi X kurang dari sama dengan 6 dibagi 3, 2. Nah, ini ada 2 penyelesaiannya. Kemudian kita gambar grafik supaya kita bisa menuliskan himpunan penyelesaiannya. Coba perhatikan, ini ada X lebih dari sama dengan negatif 4. Lebih dari berarti sebelah kanan. Sebelah kanannya negatif 4 ya. Ada sama dengannya berarti titiknya di blok. Kemudian X kurang dari sama dengan 2. Kurang dari sama dengan 2. Kurang dari itu kan berarti sebelah kiri ya. Sebelah kirinya 2. Dan ini titiknya di blok karena ada sama dengannya tandanya. Nah, irisan dari keduanya kita dapatkan seperti ini. Berarti X-nya itu ada di tengah, di antaranya negatif 4 dan 2. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X itu lebih dari sama dengan negatif 4 dan X itu kurang dari sama dengan 2. Di mana X adalah elemen bilangan real. Seperti itu. Untuk contoh yang terakhir, misalkan ada tentukan himpunan penyelesaian dari 2x ditambah 5/3 dikurangi 1 dikurangi 3x per 4 lebih dari sama dengan 6x dikurangi 5/2, di mana x adalah elemen bilangan real. Nah, kalau pembagian seperti ini gimana ya menyelesaikannya? Ya, hampir sama dengan waktu kita membahas tentang persamaan linear satu variabel kemarin ya. Kalau ada pecahan, kita hilangkan pecahannya. Kalau ini angkanya 3, 4, dan 2, berarti dikali berapa? Iya, dikali 12, supaya pecahannya hilang. Ruas kiri dikali 12, dan ruas kanan juga dikali 12. Ini dikali 12 berarti 12 dibagi 3 kan 4 ya. Jadi kita dapatkan 4 dikali 2x ditambah 5. Yang ini 12 dibagi 4 hasilnya 3. Jadi ini kita dapatkan 3 dikali 1 min 3x.
Yang ruas kanan 12 dibagi 2 kan hasilnya 6 ya. Jadi 6 dikali 6x dikurangi 5. Berikutnya kita buka kurung. Jadi 4 dikali 2x hasilnya 8x. 4 dikali 5 hasilnya 20. Yang ini negatif 3 dikali 1 hasilnya negatif 3. Negatif 3 dikali negatif 3x hasilnya positif 9x. Perlu diingat di sini ya, kalau buka kurung tanda di depan ini negatif, hati-hati. Biasanya banyak yang keliru. Untuk yang ruas kanan, ini ada 6 dikali 6x, hasilnya 36x. 6 dikali negatif 5, hasilnya negatif 30. Kemudian kita gunakan cara cepat ya. Kalau tadi kan kita pakai definisi, ini langsung aja kita pindah ruas ya. Pindah ruas yang x itu kita pindah semuanya di ruas kiri dan angka yang ada angkanya di ruas kanan semua. Berarti ini 8x posisinya tetap, 9x posisinya tetap ya. Dan yang pindah ini 36x pindah ke ruas kiri jadi positif jadi negatif 36x. Untuk yang ruas kanan negatif 30 ini tetap posisinya. Ini positif 20 pindah ruas ya ke kanan jadi negatif 20 dan negatif 3 pindah ruas ke kanan jadi positif 3. 8 ditambah 8x ditambah 9x hasilnya 17x ya. Kemudian 17x dikurangi 36x hasilnya negatif 19x. Untuk yang ruas kanan negatif 30 dikurangi 20 hasilnya negatif 50. Negatif 50 ditambah 3 hasilnya negatif 47. Oke, berikutnya ruas kiri dan ruas kanan kita bagi dengan negatif 19. Supaya ini negatif 19 di depannya X ini hilang. Karena pembaginya adalah bilangan negatif, maka tandanya berbalik ya. Yang awalnya lebih dari sama dengan berubah menjadi kurang dari sama dengan. Jadi kita peroleh negatif 47 dibagi negatif 19, hasilnya negatif dibagi negatif kan positif ya. Jadi 47 per 19. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X kurang dari sama dengan 47 per 19 dan X adalah elemen bilangan real. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup penjelasan mengenai materi pertidaksamaan linear satu variabel. Semoga bisa difahami dengan baik, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.